Bapak, terima kasih, kami ucap syukur, kami sudah bermuji menyembah-Mu Tuhan. Kami saat ini menyerahkan anak-anak di tempat ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kau urapi setiap pribadi Tuhan. Kau nyatakan kehendak-Mu, Kau nyatakan isi hati-Mu pada setiap kami. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, biar setiap kata, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang mengambil alih. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini sungguh luar biasa. Amin. Amin. Apapun keadaan kita tetap katakan luar biasa. Karena kita selalu di dalam Tuhan ya. Kalau kita di luar Tuhan mungkin selalu mengeluh. Selalu mengeluh, lihat keadaan, lihat usaha, lihat pekerjaan. Lihat pekerjaan numpuk, nggak dikasih lembur. Apa nggak ngomel kan, ngomel. Kalau di luar Tuhan pasti ngucap syukur, terima kasih Tuhan, berkat-Ku bukan dari semua ini, tapi dari Tuhan. Ini Selasa yang terakhir ya untuk bulan ini dan juga untuk di tempat ini. Untuk selanjutnya kita ada di tempat yang baru dan benar-benar di tempat yang baru kita dijadikan baru semua dalam segala pikiran kita, hidup kita, roh kita menjadi baru. Bukan baru yang terus-terus berjalan di tempat, tapi baru melangkah. Sebab hari-hari ini hari-hari yang sangat menjadi berat buat setiap kita yang tidak memiliki Kristus di dalam hidup kita. Tema malam ini adalah pikiran yang kudus. Kita baca ya, soalnya saya kemarin firmannya ini nggak dibacakan ya. Nah sekarang saya bacakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini di firman dikatakan kalau kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dibaru oleh Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana pengajaran, mana apapun itu ya yang disodorkan kepada kita. Kita pasti tahu kalau itu bukan datang dari Tuhan. Kita akan bisa membedakan. Sekalipun sekarang pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan itu sudah banyak yang menyesatkan ya. Ada hamba Tuhan yang saya itu senang ya, terlebih dalam pujian penyembahannya, saya ikuti. Tapi ternyata ujung-ujungnya saya sudah lama tidak pernah ikuti di YouTube maksud saya itu, untuk mengisi waktu. Tapi ujung-ujungnya saya tidak pernah ngikuti. Tiba-tiba saya dengar hamba Tuhan itu pengajarannya sudah keluar dari firman Tuhan. Saya sampai gini, Tuhan terima kasih, sebelum saya ini berita ini menyebar, Tuhan sudah memisahkan saya, sudah menjauhkan saya dari hamba Tuhan itu. Oleh karena itu makanya ayo kita itu melekat sama Tuhan. Kita terus kita renungkan terus firman ini. Kita terus belajar dalam firman ini. Sebab dengan kita itu mengerti firman Tuhan, kita itu bisa mengerti. Saat hamba Tuhan itu menyampaikan, belum sampai panjang lebar, roh kita itu sudah tahu ini nggak benar.
Dan itu sudah mulai timbul rasa damai sejahtera itu hilang. Dan kita akan pasti meninggalkan. Roh Kudus bisa membawa kita. Tapi kalau kita cuma sekali-sekali baca firman, merenungkan itu, pasti nggak ada waktu. Kalau sekali bacanya sekali-sekali aja, apalagi merenungkan. Merenungkan kan butuh waktu, butuh merenungkan. Tadi saya lagunya ini tadi dibawakan Putri yang terakhir itu, saya sempat menangis ya. Karena apa? Saya merasa, Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Tuhan selalu memberikan aku kesempatan. Sampai saya tuh nangis, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan tidak sekali, dua kali. Saya jalan dengan terseok-seok saat itu. Saya Tuhan tuh tiap hari siang malam sampai pagi jam 2 saya itu berdoa, itu berjalan berapa tahun. Sampai saya itu rasanya, tapi saya menghadapi itu begitu melelahkan gitu. Waktu itu saya itu lelah karena waktu itu saya baru belajar mengikut Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh saya itu mau ngikuti. Iya Tuhan iki, kalau ikut Tuhan itu enak tah. Tapi saat saya memiliki hati seperti itu dan saya mau mengikuti, saya jalan itu rasanya itu kayak beban ini berat. Rasanya saya itu tidak jalan-jalan. Sampai saya itu terseok-seok jalan saya, tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu terus membawa saya naik. Ayo jalan lagi. Saya percaya waktu saya sudah nggak punya tenaga untuk berjalan sama Tuhan, saya percaya Tuhan tuh gendong saya, sehingga saya nggak merasakan. Tiba-tiba saya tuh merasakan sukacita saat saya mengalami pertobatan ikut sama Tuhan. Awal-awal memang enak, kayak waduh segala sesuatu Tuhan sediakan. Tapi pada saatnya saya harus pikul salib dan tidak lagi saya dijadikan seperti anak-anak, tapi saya dilatih Tuhan menjadi dewasa. Disitulah saya itu merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita sudah terseok-seok, kita sudah tidak mampu. Tuhan kembali membawa kita untuk terus berjalan. Oleh karena itu, kalau saat ini kita merasakan sudah lelah, sudah rasanya Tuhan aku sudah nggak kuat dengan segala masalahku, dengan segala apa yang harus aku lakukan, aku harus cari uang untuk semuanya, belum lagi aku harus ngurusi rumah tangga, belum lagi anak-anakku belum mengerti. Kalau kita sudah mulai jenuh, kita mulai bosan, jangan lupa Bapak kita itu Bapak Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita ditunggu, bahkan Dia kembali. Tapi saat Tuhan sudah kembali membawa kita, terus kita dengan memuji, menyembah, kalau kita sudah mulai lemah, kita mulai datang sama Tuhan nyembah. Jangan lagi ditinggal, jangan lagi berhenti, karena kesempatan kadang nggak berikan 2 kali. Kalau saya sama Tuhan waktu itu masih diberikan, kalau nggak salah 3 kali, saya sudah jatuh dan jatuh. Tapi Tuhan memberikan kesempatan, dan saat kesempatan yang terakhir itu saya gunakan dengan sungguh-sungguh sampai saat ini. Dan saat ini, sekalipun saya mungkin semua harus saya lakukan sendiri, tapi karena saya sudah serahkan hidup saya sepenuhnya, dan cara berpikir saya ini sudah mulai saya rubah, saya minta Tuhan diubah gitu. Jadi walaupun saya melihat seperti saya kemarin ceritakan sama Bu Lucy, melihat usaha saya nggak jalan, duduk manis seperti anak yang baik, usaha saya itu nggak kesana nggak kesini, ya saya diam sampai saya duduk. Tapi saya tuh karena pikiran saya itu hanya tertuju sama firman Tuhan. Tuhan, berkatku itu bukan dari apa yang aku lakukan, apa yang aku buat dan aku kerjakan, tapi berkatku itu dari Tuhan. Oleh karena itu makanya saya melihat apapun keadaan saya,
saya sehari bekerja di warung itu ya, 1 peser saya pernah nggak dapat, tapi saya tuh nggak terbeban gitu. Disitulah proses Tuhan itu. Makanya malam ini mau saya beri judul, siapa ya? Tak ngerti. Berlatih memikirkan yang baik. Nah itulah. Ya ini kan saya latihan soal, belum ujian. Jadi kita yuk berlatih. Kalau hamba-hamba Tuhan Bolusi kemarin sudah mengajarkan untuk tidak memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, tapi harus memikirkan hal yang sederhana. Yes, alah, wis ta. Ndek-ndekan ae lho gitu. Kalau orang sekarang gitu, ndek-ndekan ae. Gak usah dukur-dukur ndek-ndekan ae. Itu karena apa? Supaya kita itu tenang. Supaya kita itu ndak bingung dengan keadaan yang sekarang. Begitu juga dengan hamba-hambanya ya yang mengajarkan untuk cara berpikir yang harus kudus. Tetapi untuk supaya pikiran kita itu menjadi seperti pikiran Kristus, kita harus dilatih. Pelatihan dalam kita, karena kalau kita saat ini sekarang ya aku mau punya pikiran yang kudus, aku mau punya pikiran-pikiran Kristus. Enggak tiba-tiba dumadaan malam ini juga kita bisa, enggak. Kita butuh diproses, dihadapkan dalam hal-hal ya seperti tadi yang saya contohkan, seperti saya harus melihat usaha saya. Itu contoh. Tapi karena saya punya pikiran yang seperti di dalam firman, saya jadi nggak takut menghadapi itu. Apapun. Mungkin kita harus dilatih dengan menghadapi anak kita sakit sampai harus diopname. Kalau kita nggak punya pikiran Kristus, kita pasti panik. Apalagi anak ini demamnya sampai 40 lebih, sudah nggak bisa apa-apa. Kalau pikiran kita masih ada seperti orang-orang dunia, kita akan pakai segala cara. Apalagi kita nggak punya BPJS gratis, nggak punya uang seandainya, kita pasti bingung kan, mau dibawa ke rumah sakit nggak duit, nggak duit BPJS. Akhirnya apa? Kita bawa, wong pinter. Karena pikiran kita ini bukan lagi pikiran dari Kristus, bukan dari firman yang disampaikan sama nabi-nabinya, melalui nabi-nabi. Tetapi kita yang mau belajar untuk melatih pikiran kita ini supaya menjadi pikiran Kristus, jangan ditolak. Kalau kita itu diizinkan Tuhan, dihadapkan Tuhan mengalami masalah, mulai itulah gunakan pikiran Kristus. Apa yang pernah disampaikan hambanya, jangan takut, jangan khawatir. Itu mulai kita rekam dalam pikiran. Aku nggak takut, aku nggak khawatir karena aku punya Tuhan Yesus. Di situ mulai ada hati yang tenang. Tapi kalau enggak, kita pasti panik. Karena saya dulu menghadapi Bram yang panasnya itu sampai 40 lebih, sampai warna kulit ini sudah enggak biasa lagi, menjadi merah kayak petiting. Tapi anak saudara saya, ibu waktu itu masih ada. Itu dia kayak orang yang ketakutan, orang yang bingung. Karena saya enggak berbuat apa-apa, justru saya tuh diintimidasi sama anak saya. Mama nek kepingin anakmu mati, gak usah, jarno ae, gak usah gonang dokter gitu. Tapi dia saya hardik. Kemudian Bram itu saya doa, saya kasih penyaurapan, saya kasih perjamuan kudus, dan mulut saya mulai bernubuat. Kamu sembuh Bram dalam nama Yesus. Kamu sembuh. Itu nggak minum obat, nggak apa-apa. Pagi-pagi dia sudah duduk-duduk di depan, badannya sudah dingin. Ternyata kakinya itu infeksi di sini, jatuh kena. Itu baru ketahuan
saya buka itu nanah sudah. Nah, itulah. Kalau kita mulai dihadapkan dengan masalah, jangan lagi pikiran yang diajarkan dunia itu memenuhi pikiran kita. Mulai kita melangkah, ingat firman Tuhan, jangan takut. Saat kita nggak takut, kita nggak khawatir, hati kita tenang, kita bisa menghadapi anak ini, menghadapi apapun. Karena apa? Saat kita itu percaya sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan yang ngambil alih. Tuhan yang akan membawa kita, anakmu harus gini, anakmu harus gini, kamu gitu kan, anakmu harus kamu gini kan. Tuhan yang nuntun kita. Filipi 4 ayat 8 dikatakan sih, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itulah itu. Saat kita menghadapi, jangan saat kita nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita seneng-seneng, ya, itu semua bisa. Tapi saat kita menghadapi masalah yang berat, di saat itu juga kita dituntut untuk memikirkan hal yang sedap, hal-hal yang yang mulia. Apakah kita bisa? Saat kita anak-anak kita kelaparan, nggak ada makanan, tapi kita disuruh untuk memikir hal-hal yang seneng, yang menyenangkan, pasti nggak bisa. Anaknya sudah nangis minta makan, tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mampu untuk kita berpikir hal-hal yang manis, hal-hal yang menyenangkan, sehingga kita bisa apa? Bisa memuji Tuhan. Kalau hati kita kalut, hati kita dipenuhi oleh beban-beban berat, kita bisa ngomong sama teman kita, "Kak, aku percaya Tuhan kok. Aku tahu Tuhan menolongku." Tapi kita masih bawa beban-beban itu ya, seperti orang yang mau pulang ke mana itu? Nang desa ngono ya. Riyoyo nang desa. Ini bawa di sini, ini taruh sini ya. Ini masih, ini kiri, yang kopernya masih ditaruh sini, tuare itu. Itu kan berat, bawa beban segitu banyaknya, dibawa kemana, takut hilang kalau ditaruh. Nanti dibawa orang. Seperti itu kita. Kalau kita sudah ngomong percaya sama Tuhan, tapi segala beban itu dibawa, rasa takut, rasa khawatir anak-anak itu nanti bagaimana, iso enggak aku nyekolakno, iso enggak aku hari ini aku harus ngelunasi, hari ini dihadapkan ibuku sakit, aku harus bawa ke dokter. Apakah kita bisa tenang? Harus. Kita punya Roh Kudus, makanya kita tenang, kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita nggak tenang, kita panik, Tuhan itu sudah ngomong, Roh Kudus sudah ngomong, anakku gak krungu, kayak bolot. Seperti itu. Makanya kita itu harus apalagi sekarang ini ya, yang sudah mulai ada KTP KTP apa dulu sih? IKTP digital ya, mulai ada KTP digital. Kalau sudah mulai KTP digital, data kita ini sudah konangan, guys, sondelik kayak Pak Sutoyo itu ya, yang ulang tahun nggak bisa sembunyi. Seperti konangan aja masih gak nang gereja minggu ngarep si isok diceluk. Karena terkadang kebiasaan kita itu ya, kalau masalah datang, Tuhan izinkan masalah itu datang kepada kita, kita tuh biasanya yang pertama pikiran kita negatif, seujon. Durung ro
Rencananya Tuhan durung ro karepe Tuhan kok dhek wis ndisiki. Tapi memang itulah manusia. Tapi kita itu sudah dibedakan sama Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Aku tuh lo seperti ini, aku tuh lo gini. Melok aku. Kamu akan apa? Tidak terbeban lagi, ringan. Sebab Tuhan yang sudah mengambil kuk kita yang berat itu. Makanya jangan, kalau sudah diserahkan Tuhan, jangan masih pengen nolong Tuhan, bawa lagi bebannya, tak bawa no Tuhan, tak ewangi. Jangan, kalau sudah diserahkan sama Tuhan, ya sudah, serahkan total sepenuhnya dan kita duduk di kakinya Tuhan. Hanya untuk memuji, menyembah, menyenangkan hatinya. Hanya itu saja bagian kita itu untuk Tuhan. Lihat bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko ya. Cuma suruh keliling tok itu, nggak perlu ngamer, nutui. Itu lebarnya berapa senti itu ya. Nah kalau ditutui ku durung cor-corane, durung wesine. Pirang wulan ya, sepanjang cuma dibek kongkon ngelilingi. Umpama kalau zaman sekarang keliling ono iku. Apa itu hotel atau apa? Umpamanya. Paling masa kon ngelilingi. Iku gak zamane biyen rek. Gak zamane bangsa Israel. Tapi belum tentu loh ya. Kalau Tuhan yang ngomong, suruh ngelilingi, nanti itu jadi milik kamu. Kalau kamu punya iman, kamu kelilingi tempat itu. Pasti terjadi karena Tuhan yang suruh. Ya seperti bangsa Israel. Kalau mereka masuk ya apa kan gak ada ngelilingi tembok iki. Terus nyanyi sorak-sorak. Orang lihat kan gendeng ya. Ganti pekerjaan. Yang itu stres tingkat tinggi ya, tingkat dewa wisan stresnya. Tapi dia nggak menghiraukan, dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan dan terjadi. Dia teriak, berseru, tembok itu roboh. Begitu juga kita. Kita menghadapi masalah dengan apa? Ya dengan mengelilingi, tapi dengan puji-pujian yang terus mengalir, muteri masalah itu. Dengan pujian dan penyembahan, muteri masalah kita sampai pada saatnya kita berseru, Tuhan tolong. Masalah itu pasti roboh. Saya kalau mau merenungkan kebaikan Tuhan ya, saya itu nangis. Sopo sih Tuhan, aku kok kayak kesempatan. Bahkan aku mau kongkon nyampaikan firman. Itu bukan karena aku merasa aku mampu, aku merasa aku bisa, aku berdiri di sini, enggak. Karena aku percaya firman-Nya. Firman-Nya katakan, Tuhan mau minta hati. Minta hatimu, hatiku. Untuk Tuhan pakai. Cuman itu Tuhan yang mau. Saat kita memikirkan hal yang negatif, pada akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang negatif juga. Saat kita ada jalan keluar, ada teman ada teman yang ngajak kita nang wong pinter, padahal wong nggak tahu sekolah ya, kamu pinter supaya loroi waras. Usahanya mulai sepi. Nang kono lho, mek dikei cipratan-cipratan, laris. Karena kita sudah lama bolak-balik ngetokno modal sampai modal madil. Nggak ada orang yang datang, akhirnya ya wis bisa naik kok mari bertobat laris. Ada loh orang yang seperti itu. Kan itu pikiran, nggak taunya dia pas masuk ketemu orangnya dari rumah mati, nggak sampai bertobat. Oleh karena itu berhentilah untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya tuh pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang menjatuhkan kita, yang membawa kita itu semakin keseret ke bawah karena pikiran yang dari dunia ini. Dan mulailah berlatih memikirkan hal-hal yang baik. Mulailah sekarang
berlatihlah. Izinkan setiap masalah itu datang kepada kita. Jangan bersungut-sungut, jangan gerundel. Gak, aku gak gerundel, tapi mikir, mari ngono anaknya nyenggol. Pengalaman pribadi dulu. Makanya saya bisa ngomong. Karena apa yang saya katakan ini juga sebagian kesaksian saya. Berjalan bersama Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tapi memang saat ini saya itu merasakan ya. Kalau saya itu benar-benar hidup saya itu saya serahkan sama Tuhan total. Karena apa? Saat saya merenungkan tema dalam sepanjang tahun ini, mulai dari bulan itu, kalau saya renungkan saya sama Tuhan tuh diberkati secara rohani. Mungkin materi tidak terlalu diberkati ya, tetapi saya tidak pernah kekurangan saat ini. Tidak seperti waktu dulu-dulu itu yang walaupun saya sudah bergumul, tapi saya tetap dihadapkan Tuhan yang masih tidak bisa makan, masih anak-anak saya lihat itu sampai saya itu sering nangis lihat anak saya. Tapi sekarang enggak. Dan saya menghadapi masalah itu, kayaknya saya itu tidak menghadapi masalah itu. Saya tahu. Cuman karena saya itu merasa apa ya? Tuhanku lebih dahsyat, saya bilang gitu. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah terlambat menolongku. Jadi buktinya apa? Tensi saya tidak pernah tinggi, sudah berapa bulan ya. Loh iya, saya sakit kepala sudah tidak pernah. Kecuali kalau tidak makan kayak kemarin, minggu. Dari pagi saya sampai sini latihan. Aduh, latihan jam 1 kalau nggak salah selesai kemarin. Terus nggak ada gorengan ya? Sama sekali minum teh anget aja ndak kan kemarin itu. Terus langsung ke doa. Doa itu sudah lupa ya perut ini, tapi kan namanya saraf ini angin tok. Belum lagi saya nunggoni kecepit iku apa? Lawang iso kecepit iku ya apa yo. Urut tadi. Ya, sampai dari rumah kan jam 2:30 kalau nggak salah. Itu untungnya saya belum masak nasi kan. Untungnya Bram itu bawa nasi pecel mulai jam 9. Dia bawa nasi pecel mau dimakan, nggak dimakan-makan. Makanya di rumah kok pakai. Ayo mak mangan lah. Biasanya suka ini enggak, langsung aku ambil nasi. Tak ambil sedikit-sedikit gitu. Pokoknya keisi. Habis itu ini badannya sudah meriang. Kepala cenuh tak pakai tidur biar enggak enggak. Bangun tidur tambah nemen. Minum oskadon 5 menit. Sakit kepala saya itu hilang. Biasanya kan sampai tunggu berhari-hari minum lagi, tapi enggak. Disitulah saya itu merasa bahwa aku memang ekonomiku enggak kelihatan berubah total ya, tapi saya enggak pernah kekurangan ya. Ada aja berkat ngalir itu. Yang saya rasakan itu penyakit saya enggak pernah kaku, enggak pernah mumet gitu, sampai Tuhan terima kasih ya Tuhan ngei aku kesehatan, aku bilang. Muka saya itu ya ceria gitu loh, nggak pernah merengut kecuali ngadepi Selda. Ngadepi Selda tadi itu ya gitu. Apa itu kerupuk saya beli 5.000 gede-gede ya, jadi hancur kayak pasir-pasiran itu. Ini siapa? Adik sama siapa? Mbak. Ayo, nggak boleh bohong. Iya aku. Asik. Kan muni keras gitu ya, mungkin ya sudah hancur. Dari waduh ya Tuhan itu. Ya kalau sama Selda saya itu rasanya, saya baru ini mungkin Tuhan mau melatih saya kesabaran. Ngadepi saya sama anak kan paling nggak sabar, makanya anak-anak saya laki-laki biar laki sama saya itu. Kalau saya sudah teriak, udah diem, nggak ada yang berani. Karena ya itu tadi power people. Aduh, puji Tuhan. Di Matius
6 ayat 31. Pak, ayat 31 Pak Hendra. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Oh, berarti cara maca aku sing salah ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lah, itu baru satu titik ya. Itu yang dipikirkan orang dunia. Karena pikirannya cuman pengen bergaya, kan pasti cari pakaian ya yang lagi ngetren sekarang. Makanan. Soalnya perutnya tidak bisa lapar. Tapi kalau kita yang memang benar-benar kita itu mengasihi Tuhan, pasti hidup kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mikirkan lagi soal makanan, pakaian. Saya ini sudah berapa tahun tidak pernah beli pakaian. Makanya saya berusaha untuk tidak gemuk. Kalau gemuk, saya bingung kan harus beli. Jadi kalau sudah mulai badan pakaian itu mulai tidak cukup, aduh, kamu harus kurus lagi. Jadi ya cukup, mulai sampai paling agak metetet dikit gitu kan, bisa ditutupi, baju dikeluarin ya, ini tidak pakai, nggak dicantol, tidak masalah wis. Tidak pernah saya itu tidak kayak dulu. Kalau dulu saya itu pinginnya ganti beli pakaian itu 1 bulan itu paling tidak 2-3, 1 minggu sekali bikin pingin. Banyak di sini pikiran model itu macam-macam. Sepatu harus cocok sama. Sekarang enggak, bisa hilang total. Dan enggak pingin makanan-makanan yang aduh, mungkin dulu sudah dipuaskan ya. Tapi sekarang enggak. Tapi sebagai orang yang percaya dan mau diubahkan cara berpikir kita, cara menghadapi apapun dengan caranya Tuhan, dengan pikiran-pikiran yang sudah Tuhan berikan untuk kita, tetapi kita nggak pernah pakai pikiran yang Tuhan berikan tentang kerajaan surga. Kalau orang-orang yang memang benar-benar pasti nggak baca firman, pasti rasanya aku aduh baca firman ya kayak keluwen gitu ya. Makanya dengan cara memikirkan yang baik saja, kita dapat memelihara damai sejahtera kita. Dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa ada selalu. Saya baru pun menghadapi apa aja ya, menghadapi usahaku, menghadapi anak-anakku ya yang masih belum ada yang tanda belum ya secara orang tua gitu, lihat anak saya ini masih belum bisa mandiri sendiri. Padahal saya sudah dapat 50% kalau naik kereta api ya. Kalau naik kereta api kan beli tiket dapat 50%. Mau kemana Bu? Ya. Mau ke sekolah minggu. Lansia soalnya. Sudah dapat diskon loh dari pemerintah. Tapi lihat anak saya masih sangat berata. Umurnya sudah hampir 30. Punya pacar tidak seiman, itu kan jadi pergumulan buat saya. Saya mau ngomong sama anak saya, aku kan tidak bisa. Sama anak yang sudah dewasa, orang tua ini kan pasti biasanya diem. Saya cuma diem, saya itu berdoa sambil nangis sama Tuhan. Dan itu saya tidak ketakutan, enggak. Cuman yang saya katakan, saya percaya Tuhan. Saya percaya kalau tidak hari ini, besok. Kalau besok Tuhan belum jawab, anakku masih seperti itu, besoknya lagi masih ada waktu. Tuhan, kalau aku aja yang seperti itu, suka minum, suka ke diskotik, suka ke nightclub sama suami dulu. Anak saya tidak ada yang seperti itu ya. Saya yang seperti itu, Tuhan bisa ubahkan. Saya bisa bertobat. Saya percaya anak saya juga bisa. Makanya kalau melihat anak kita seperti itu, jangan lihat dengan pikiran kita, jangan melihat dengan cara berpikir dunia. Kita bisa sakit, kita bisa nggak tenang. Nek aku mati apa anakku?
Padahal itu sudah ada bagiannya sendiri. Anakku ya urusan Tuhan sebenarnya. Tapi namanya orang tua. Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, kita tidak takut. Yang kita lakukan apa? Berdoa. Kita serahkan. Hanya penting kita itu apa? Untuk mau memiliki Kristus, pikiran-pikiran Kristus, kita harus apa? Yang dikatakan papanya Carlo ya, pertobatan, bertobat. Setelah itu kita baru, setelah bertobat, kita benar-benar terima Yesus itu secara pribadi dan benar-benar itu menjadi pribadi. Kalau sudah pribadi berarti kita itu hanya berdua saja sama Tuhan. Tidak tahu apa yang kita lakukan sama Tuhan, berdua aja. Dan kita mulai terbuka untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan sama kita, apa yang Tuhan mau latih, kita harus terima dengan sukacita. Kalau itu semua kita bisa, kita ringan menghadapi apa-apa. Saya ini loh, saya tidak merasa terbeban berat. Cuman kalau secara fisik ya sakit ya. Kadang-kadang kan capek, pagi ngurusi laga, harus masak nasi gini. Jam 9 nganterin Dita kerja, sampai rumah ngurusin bayi 2 itu. Kadang-kadang belum bangun, baru dimandiin, ngasih sarapan. Belum lagi mampir ke pasar untuk siang. Kadang-kadang saya belanja itu cuma saya taruh kulkas, tidak saya masak. Ujung-ujungnya beli mie goreng nek gak ndadar endok. Karena tidak ada waktu. Tetapi saya melakukan itu ya, kalau hati sih tidak merasa terbeban ya. Sudah kebiasaan, sudah saya itu merasa aku di sini melayani anak-anakku, melayani. Tapi memang kaki capek. Karena jalan sana, jalan sini. Iya. Sekarang Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Tuhan Yesus mengetahui pikiran kita. Kalau kita bisa sembunyikan pikiran kita ke orang lain, kita mau mangkel, wawas kono deloken ae kono. Pikiran kita sudah mulai dendam. Tapi pas ketemu orangnya, "Mbak, nanti salam ya Mbak." Raimu. Munafik. Tapi Tuhan mengetahui semuanya. Makanya kita nggak usah pura-pura api, nggak usah. Nek memangnya jahat ya dudukno jahatmu. Kalau memang mau panas-panas, dingin-dingin. Iya, nggak usah pura-pura gitu loh. Nggak usah pura-pura api. Pura-pura api, padahal cerita no sono, cerita no sini. Nah itu kan malah bahaya, nggak bahaya. Oh, haleluya. Makanya kita harus menjaga pikiran kita itu jangan sampai kelebon hal-hal dunia ini. Apa meneh kelebon orang-orang. Isa mak bendok-bendok nang kok. Kita harus benar-benar menjaga pikiran kita, hati kita. Kalau kita sudah berpikir yang nggak baik, pasti hati kita tuh mulai menyusun rencana. Kita susun rencana, yang mau jegal, mau apa, nggak tahu, terserah. Tapi kalau pikiran kita baik, mungkin kita sudah diceritain, wong iku lho Mbak, iku hati-hati sampean, wong ku wis ngancam gini-gini. Tapi kalau kita belajar untuk memikirkan, enggak, kita doakan aja orang itu. Tapi kalau kita sudah memikirkan terus terpengaruh dengan omongan teman, kita akhirnya memikirkan ya, lapo ya, salahku apa ya, mumpung dorong dek nganu aku, tak anu dhisik. Nah pasti seperti itu. Mumpung dek dorong ngilokno aku, deloken ae.
aku bisa lebih menikam hatimu. Ya, ayo kita menjadi dewasa, saudaraku. Kita enggak lagi di masa-masa apa kita baru percaya Yesus ya. Tapi kita ini sudah enggak lagi percaya Yesus mula-mula gitu, enggak. Kita itu sudah mulai dengan apa, makanan yang kelotakan itu harus kita terima itu. Makanan yang keras sekali itu ya. Kayak orang nggak punya duit, punyanya karak digodok. Itu kalau memang itu makanan satu-satunya supaya kita tetap hidup ya harus kita makan. Seperti itu masalah kita. Kalau masalah itu sudah terlalu berat, itu harus kita makan aja masalah itu. Kita hadapi aja. Tuhan nggak membiarkan kok. Tuhan nggak membiarkan kita berjalan sendiri. Makanya sekarang kita jangan apa itu santai-santai lagi. Ini sudah mulai KTP digital. Habis itu apa lagi itu yang digital gitu ya. Kalau kita sudah harus di situ, terus kita tidak mau belajar. Kayak kita mulai pemerintah ngeterapkan tentang digital dan kita nganu HP kadang mindah apa ndak bisa. Males. Ya kita ketinggalan. Sama dengan sekarang kayak apa namanya, masalah itu iblis itu semakin halus untuk mempengaruhi orang-orang percaya. Semakin lembut dia itu masuk, mau membinasakan dengan cara yang halus. Kalau kita nggak berjaga-jaga dan kalau kita nggak semakin kuat, makanya kita harus mau kalau dikasih makanan sama Tuhan, makanan yang keras itu trimon benguat no untuk mama makanan beneran itu untuk menguatkan iman kita. Makanan yang keras itu membuat kita itu semakin kuat dalam berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Karena pengalaman yang di belakang itu sudah begitu kita lalui. Mangiket sandung, jatuh, kesandung lagi, sik bertahan ya, jalan lagi. Sawak dewek ndak mau berjaga-jaga, ono got kejeglong, terus sik dibantu Tuhan. Ada lagi got, kita ndak tahu. Karena apa? Kita HP-an. Ya, seperti itu. Kita berjalan sama Tuhan, tapi kita cuek. Akhirnya apa? Mau kejeglong karena kita sudah ngalami, kita masih bisa kejeglong tok. Dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, kita nggak akan lagi mau untuk yang ketiga kali, 4 kali ambek Tuhan diculno saka jurang. Tuhan lepas, ternyata yang di depan itu sudah jurang. Siapa yang mau nolong kita? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk lepas dari semua masalah, dari semua pergumulan. Tapi ya itu, kita harus kuat. Kita menghadapi semakin hari harus semakin kuat. Kita kuat itu bukan karena kita kuat itu karena Tuhan yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan baru untuk kita melangkah. Kita mulai menjadi orang yang benar-benar dewasa. Kalau orang-orang sudah benar-benar dewasa, secara benar-benar dewasa, kita pasti punya hati yang bijaksana. Kita tidak mudah menghakimi orang. Kita tidak mudah podoe menghakimi ambek ngarani ya. Menghakimi kan elit gitu ya. Ngarani ya. Kita tidak mudah diajak rasan-rasan. Saya ini juga belajar. Saya juga belajar untuk nolak menghindar dari tonggo-tonggo yang ngajak ngomong ngerasani. Kan enggak mungkin kan kita aja ngomong pasti kita diem, saya ya gitu. Saya juga masih belajar sampai sekarang ini. Tetapi Tuhan itu selalu
mengajarkan saya itu untuk menghadapi segala sesuatu. Dan saya, karena saya mau, karena saya selalu, Tuhan, aku mau Tuhan proses, aku mau Engkau bentuk, Engkau tempah, aku mau Tuhan. Karena semua itu akan menjadikan aku itu menjadi benar-benar dewasa, bisa menyikapi dalam keadaan apapun. Kalau kita nggak mau, ya jangan harap kita bisa berjalan sama Tuhan dengan tenang, gak iso. Karena apa? Dihadapkan gini wis ngeluh, gak iso tenang, mengeluh, ngedumel. Ayo pikiran kita mulai kita latih untuk menjadi pikiran-pikiran diisi dengan yang baik-baik. Kita bisa memelihara damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal yang buruk, maka ketakutan, kekhawatiran yang menghantui hidup kita. Oleh karena itu, kita harus kalau kita mau memiliki pikiran yang baik, kita harus ada perubahan hidup. Dimulai dari yaitu tadi, perubahan pikiran. Kita harus mulai memikirkan, belajar. Memang tidak langsung bisa. Tapi kalau kita mau, Tuhan yang akan menolong kita untuk memampukan, untuk mengisi pikiran-pikiran ini dengan yang baik-baik, dengan yang sehingga hidup kita tidak bercacat. Dan yang kedua, jangan ucapkan kata-kata kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu jangan pernah keluar dari mulut kita. Kalau kita menghadapi apapun, penyakit, ekonomi, masalah, mungkin harus dihadapkan dengan rumah yang harus disita, semarang dukun, cek nang payu. Padahal dukunnya belum tentu bisa ngedolno ya. Jangan latih pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang jahat. 3 itulah. Kita mulai perubahan hidup kita. Itu kita bertobat, hidup dalam kekudusan, mulai kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan yang baik. Dan jangan mengucapkan kata-kata takut. Aku takut, aku nanti gini, aku takut, aku khawatir rek. Anakku gak iso ngelanjutno sekolah, aku wedi. Aku lho kok cemas yo. Anakku saiki pacaran ambek sing gak seiman. Tapi saya ndak takut. Cuman saya perkatakan itu firman Tuhan. Jangan latih pikiran kita memikirkan hal yang jahat. Jangan kita itu taruh, kok pasan aku gak iso iki rek, omaku wis entek kontrakan, aduh aku gak iso. Ya apa? Usahaku ae kaya ngene. Aku gak duwe bayaran. Anak-anakku ae sik modele kaya ngono. Sekolah ndi duwe? Lupa dia. Kalau dia itu milik Tuhan. Tapi ayo, saat kita menghadapi itu, ucapkan kata-kata firman yang memberkati, yang menguatkan kita, yang menumbuhkan iman kita, sehingga kita bisa membawa untuk perang rohani, untuk mematahkan segala apapun yang menghalangi kita. Karena apa? Tuhan sudah memberkati. Dengan perkataan kita, iblis mulai bekerja. Dengan perkataan kita yang enggak baik, itu mengutuki diri kita sendiri. Dan itu mulai iblis yang bekerja. Tapi saat Roh Kudus mengingatkan, patahkan itu. Kata-kata yang sudah keluar, kata kutuk yang keluar dari mulutku, aku patahkan dalam tidak terjadi. Mulai ucapkan berkat. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Makanya ada apa yang tidak timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah keluar dari pikiran kami, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, Tuhan itu yang Kau sediakan. Nah, itulah. Makanya kita jangan mikirkan yang membuat kita itu semakin terpuruk, membuat kita itu semakin lemah, semakin kita nggak bisa bergerak, akhirnya putus asa. Wis jarno, terserah Tuhan, Tuhan mau mengambil aku, silakan, aku tambah seneng, misalnya enak bebas. Itu namanya putus asa. Beda dengan kita berserah, tetapi kita terus semangat dalam menyembah Tuhan, semangat kita berjalan melakukan pekerjaan Tuhan. Lain. Di Kolose 3 ayat 2 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mulai sekarang pikirkanlah, belajar, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan ini loh ya, bukan bintang, bulan, awan, mendung. Bukan itu. Tapi rumah, kerajaan surga. Sehingga hidup kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Tapi hidup kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak lagi kita terpengaruh dengan keadaan sekitar kita, apapun itu. Percaya aja sama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, itu kita praktekkan gitu loh. Kita praktekkan. Kalau kita sering ngomong, kita itu diberi kuasa. Ada yang banyak tidak ngerti kuasa apa. Sekalipun mereka ngerti kuasa Roh Kudus yang bisa begini-begini, tapi dia nggak pernah mau pakai. Tuhan berikan aku senjata rohmu, lo istiqomah dikei, nggak mau pakai. Mau singit ayo. Kayak kita dikasih uang taruh dompet, kita mau beli tapi nggak mau pakai uang itu untuk beli. Ya keluwen kan? Seperti itu. Kita tuh menghadapi kuasa gelap, tapi kita tidak mau pakai senjata yang sudah Tuhan sediakan, yaitu firman-Nya, pedang firman. Itu pakai itu, apa yang sudah disediakan senjata buat Tuhan. Mulai belajar pakaian untuk mematahkan segala kutuk, untuk mematahkan segala perbuatan kuasa gelap, untuk mematahkan berkat-berkat yang terhalang. Supaya apa? Supaya berkat itu bisa datang tepat dalam hidup kita. Itu ada yang menghalangi. Ayo kita mulai. Pikiran kita menjadi baik, hati kita menjadi dewasa, sehingga kita bisa bijaksana dan lakukan firman Tuhan. Praktekkan senjata Tuhan itu pakaian. Ojo mau delik noai. Gak bisa perang kalau orang mau perang tapi senjata nggak dikeluarkan, yus kena panah, kena sawat, ketepil ya kena itu gitu loh. Makanya Tuhan sudah memperlengkapi ketopong, baju jira, perisai, kasut, sudah Tuhan berikan itu. Ayo kita mau pakai. Tunjukkan loh, Sofkana bukan lagi anak-anak bayi atau anak-anak yang masih merengek-rengek, yang masih gampang mangkelan, masih mudah tersinggung, ngambek. Ayo, nggak usah itu. Ayo mulai kita itu jadi dewasa, nggak usah ngambek-ngambek. Gaya apa ngambek? Merongkol lah, sakit sini. Padahal ya nggak gondoken, tapi sakit karena mangkel. Nggak usah itu, udah mulailah kita melangkah kepada kedewasaan iman. Kita mulai terus berjalan di dalam rohnya Tuhan, karena kita nggak mampu berjalan sendiri. Nah, ngerti ya? Itu lagu terakhir. Amin.